Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin, alhamdulillah, malam ini dengan izin Allah kita bersama-sama dapat bertemu dan berkumpul kembali di komplek Masjid Raya Pondok Indah ini mengikuti Gema Ramadan. Dan dengan tidak terasa, tahun yang selain penuh peluang dan harapan juga penuh dengan tantangan-tantangan dan kesulitan-kesulitan. Bahkan sebagian besar orang bilang tahun ini tahun sulit. Yang punya duit sulit, apalagi yang kagak punya duit. Pengusaha besar sulit, apalagi pengusaha kecil. Karena itu kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan pemerintah kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk membawa kita rakyat dan bangsa Indonesia ini keluar dari kesulitan ekonomi yang kita hadapi sekarang ini. Amin. Ya Rabbal. Hadirin, kemarin tahun baru kita merasakan, begitu diumumkan bahwa tempat-tempat hiburan tidak boleh mengadakan kegiatan, terasa nikmatnya suasana tahun baru. Tidak ada hura-hura, korban berkurang, tindakan-tindakan kejadian-kejadian kriminal pun menurun. Ini artinya apa? Ternyata kalau pemerintah mau menggunakan wewenang dan kekuasaannya, gampang kok meredam kemunkaran. Baru gubernur mengeluarkan surat keputusan, diskotik, tempat-tempat hiburan tidak usah mengadakan acara tahun baru. Ternyata aman, tentram, nyaman, nikmat. Betul. Jadi saya yakin betul, kalau misalnya Menteri Perindustrian mau mengeluarkan surat keputusan, seluruh pabrik minuman keras dilarang di wilayah hukum Republik Indonesia. Aman. Betul? Seorang bijak pernah bilang, segenggam kekuasaan lebih efektif daripada sekeranjang kebenaran. Dan oleh karena itu, dengan nuansa Ramadan seperti ini, mari kita merenung. Saudara hadirin yang saya hormati, saya kembali. Sekarang ini zaman sulit. Betul? Harga-harga naik. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran sudah mengingatkan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Kami akan uji, kami akan coba kamu semua dengan apa? Pertama, minal khauf,
diuji dengan rasa takut. Sekarang ini suasana seakan serba tidak menentu, betul? Yang pengusaha takut kalau bakal bangkrut, yang karyawan takut kalau kena PHK, yang pejabat takut kalau nggak kepilih lagi. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, kami akan uji, kami akan coba kamu dengan sebagian kecil dari rasa takut yang kadang-kadang takut itu tidak beralasan. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin, selain rasa takut, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, betul? Kekurangan harta akibat apa? Lapangan kerja sulit, persaingan hidup makin tajam, kadang-kadang hukum laut pindah ke darat. Tahu hukum laut? Itu di laut itu biasa, paus makan tongkol, tongkol makan bandeng, bandeng makan seler, seler makan teri. Yang bingung teri, saya makan apa? Yang besar makan yang kecil tambah merana. Betul? Oleh karena itu saudara-saudara, Allah akan uji kita dengan sebagian rasa takut, kekurangan harta, buah-buahan, kekurangan jiwa yakni kematian. Dan Allah mengingatkan, wabasyiris sabirin, gembirakan orang yang sabar menghadapi segala macam ujian. Ini pertama, menghadapi masa sulit seperti sekarang ini, kunci pertama adalah sabar. Apa? Dengan tetap melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban kita masing-masing. Tadi tengah hari saya lewat sini, saya lihat adik-adik saya berkeringat jual koran, jual majalah, bibirnya kering karena puasa. Hati saya membatin, adikku, kau jauh lebih mulia daripada tuan-tuan berdasi bagus, berkemeja licin. Tetapi kerjanya cuma ngeruk uang rakyat. Kerjanya cuma ngebohongi rakyat. Korup sana ambil sini, sikat sana hantam sini. Tidak ada pekerjaan halal yang hina. Karena itu menghadapi kesulitan-kesulitan sekarang ini, kunci pertama adalah sabar. Apa? Apa? Bagaimana orang yang sabar? Ayat selanjutnya menjelaskan. Ini namanya tafsirul ayat bil ayat. Ayat menjelaskan ayat. Alladzina iza asabathum musibah. Orang yang sabar adalah orang-orang yang kalau mendapat musibah mereka sadar. Apa katanya? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Segalanya datang dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah. Dengan pelaksanaan ibadah puasa, kita sedang dilatih melaksanakan kesabaran. Karena apabila tidak sabar, lalu terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, yang paling rugi adalah kita semua. Betul? Betul? Ayo pikirin, kalau terjadi gejolak, kalau terjadi keributan, yang rugi kita wong cilik ini. Betul? Karena itu tetap jaga kesabaran. Yakinlah satu saat Allah pasti akan menolong kita keluar dari kesulitan ini. Betul? Kalau satu saat kita harus melepaskan harta yang kita sayangi, kenapa tidak kembali kepada innalillahi? Dulu pun waktu lahir ke dunia ini tidak ada harta yang saya bawa. Betul? Ayo, waktu lahir ke dunia ini bawa apa? Hah? Bawa duit? Bawa mobil? Bawa rumah? Bawa kebun? Innalillahi wa inna ilaihi.
Kalau satu saat kita harus melepaskan jabatan, kenapa mesti sayang? Kenapa tidak ingat innalillahi? Dulu pun waktu lahir ke dunia ini tidak ada jabatan yang saya bawa. Betul? Betul? Semuanya dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah. Maka sabar harus jadi bingkai dari kehidupan kita. Ini sikap yang pertama. Lalu yang kedua, istiqamah. Apa? Apa? Berpendirian tetap, tidak mudah tergoncang oleh isue-isue. Oh, ini zaman sekarang mudah muncul isue-isue. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Pak. Kita wong cilik ini nasibnya seperti rumput kering, gampang digoyang, gampang dibakar. Karena itu jaga sifat istiqomah, jangan mudah terpancing oleh isue-isue yang mau memecah belah semangat kebersamaan kita. Jelas? Dalam Al-Quran Allah katakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, summa istaqamu, kemudian berpendirian tetap, punya sifat istiqamah. Tuhan saya Allah, artinya saya tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan melarikan persoalan kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan menggantungkan hidup kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan minta rezeki kecuali hanya kepada Allah. Istiqamah. Orang yang punya mental seperti itu, fala khaufun alaihim, enggak pernah rasa takut yang tidak beralasan. Betul? Jadi biar zaman sulit enggak usah takut. Ya, Bu. Ini nanti kalau dolar naik terus-terusan piye toh aku ini? Rabbunallah. Betul? Betul? Ini nanti kalau harga-harga naik terus ini apa bisa mudik lebaran? Rabbunallah. Jelas? Jelas? Ini bulan Ramadan, bulan di mana kita mendekatkan diri kepada Allah, munajat kepadanya, minta tolong kepadanya. Kalau Allah dekat, pertolongan pasti datang. Kalau datang pertolongan Allah, urusan pun jadi mudah. Betul? Saya mau cerita, mau denger nggak? Nabi Yusuf pernah mengalami kemarau panjang 7 tahun. 7 tahun. Kita kemarin baru belum setahun kemarau panjang, pusing. Betul? Kemarau panjang yang dialami Nabi Yusuf 7 tahun. Tapi Nabi Yusuf bijaksana, mawas diri. Apa? Menjelang kemarau panjang, Kabulok dipanggil oleh Nabi Yusuf. Kabulok, ini kita mau menghadapi kemarau selama 7 tahun, kemarau panjang. Penuhi gudangmu dengan bahan-bahan makanan sebagai persiapan rakyat kita untuk 7 tahun ke depan. Maka Kabulok kerja keras. Seluruh gudang-gudang diisi dengan bahan makanan. Dan zaman itu tidak banyak tikus. Tahu tikus? Tahu tikus? Apa amalan tikus? Tikus itu suka menggeragoti barang yang disimpan rapi-rapi. Uang rakyat disuruh nabung di bank. Digarap oleh tikus-tikus. Tikusnya pakai dasi. Tapi sama-sama botak. Amanat ini dijalankan penuh oleh Nabi Yusuf.
Sehingga ketika terjadi kemarau panjang, rakyat tidak mengalami kelaparan. Kenapa? Antisipasinya jauh ke depan. Betul? Ibu bapak, sejarah syarat dengan contoh. Hidup adalah pengalaman, dan pengalaman adalah guru yang paling bijak. Oleh karenanya, sikap kedua setelah sabar, istiqomah. Orang yang punya sifat istiqomah tidak akan dihinggapi rasa takut. Kenapa mesti takut? Oh, saya pejabat, kalau berhenti manganopo. Memangnya kalau takut berhenti lalu tidak berhenti-berhenti, mau jadi Fir'aun? Saya kaya, takut jatuh miskin. Apa kalau takut miskin lalu tidak miskin? Saya takut mati. Apa kalau takut mati lalu tidak mati? Betul. Kalau dulu saya bilang ini semua calon jenazah. Betul. Cuma kapannya yang kita tidak tahu. Kapannya yang kita tidak tahu. Dia datang menjemput siapa saja tanpa pemberitahuan sebelumnya. Entah saudara-saudara duluan, saya belakangan. Kita nggak tahu. Betul. Mungkin juga saya belakangan, saudara duluan. Kita nggak tahu. Betul. Yang jelas maut itu tidak ngambil kita menurut abjad. Kalau abjad gampang nunggu. Habis A mati, besok B. Terus C, lalu D. Saya Z belakangan. Itu kalau abjad. Tapi dia datang menjemput siapa saja tanpa pemberitahuan sebelumnya. Betul. Orang yang istiqomah tidak akan dihinggapi rasa takut. Kenapa? Ada Allah dalam hidupnya. Betul. Betul. Oh, Pak Zainuddin, kalau pabrik minuman keras ditutup, buruhnya bagaimana? Gak usah bingung, robah saja dari pabrik minuman keras menjadi pabrik bandrek bajigur. Misalnya, tak menghidupkan budaya minuman kita sendiri. Betul. Betul. Hadirin yang saya hormati, ada Allah dalam hidup kita. Rabbunallah. Kenapa mesti takut? Kenapa mesti resah? Kenapa mesti gelisah? La khaufun alaihim wa la hum yahzanun, dan mereka tidak akan bersedih hati. Betul? Kenapa harus bersusah? Kenapa harus bersedih? Susah ya susah, tapi tidak menyusahkan diri. Betul? Nah, Ramadan sudah berapa hari? Berapa? 6. Ibarat orang berjalan baru 1/5. Masih panjang jalan yang akan kita tempuh. Jalannya tidak lurus, bertabur bunga di kanan kirinya. Banyak onak dan duri, menanjak dan menurun. Sekali kaki melangkah ke depan, jangan surut mundur ke belakang. Ini bulan istimewa, ini bulan penuh rahmah dan maghfirah. Manfaatkan peluang ini dengan sebaik-baiknya. Melaksanakan puasa, membentuk pribadi, membina takwa, dan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, Ramadan saudara sudah sering dengar oleh Rasul dibagi 3 fase. Berapa? Tanggal 1 sampai tanggal 10 masa turunnya rahmah, kasih sayang Allah. Di situ kasih sayang Allah berlimpah. Ini babak penyisihan. Oh, sepak bola kalau babak penyisihan pesertanya banyak. Betul. Ramadan tanggal 1 sampai tanggal 10 babak penyisihan. Masjid ramai, musola full house, meledak, tidak sanggup nampung jamaah. Maklum babak penyisihan, seluruh kesebelasan turun bertanding. Betul? Kesebelasan yang lemah, yang kurang bagus, main semua. Babak penyisihan. Tanggal 10 sampai 20 Ramadan masa maghfirah,
masa turunnya ampunan Allah, masuk babak semifinal. Peserta mulai berguguran. Tanggal 10 Ramadan ke atas yang tadarus mulai sayup-sayup sampai. Barisan orang taraweh di masjid mulai mengalami kemajuan. Barisannya maju, mengalami kemajuan. Maklum tidak semua kesebelasan tangguh. Ada yang waktu awal turun bertanding sudah ngitung, kita sih bakalan kalah pasti, yang penting main dulu. Ada yang rajin taraweh karena malu sama mertua. Ada yang rajin taraweh karena nganter-nganter si doi. Ada. Bukan di sini, di laut. Jauh. Puncaknya tanggal 20 sampai akhir Ramadan, masa idkun minan nar, pembebasan dari api neraka. Ini final. Kalau sudah final, pesertanya tidak banyak. Ya Bu? Ya Bu? Ya Pak? Ya Pak Bu? Ya Bu Pak? Pertandingan apa saja, kalau sudah babak final, pesertanya tidak banyak, cuma tinggal kesebelasan yang tangguh. 20 Ramadan ke atas, lihat. Yang azan sudah aki-aki. Allahu Akbar, Allah. Taraweh tinggal 1,5 sof. Subuh cuma imam berdua tikar. Kegiatan pindah kemana? Ke pasar. Mau lebaran, mau mudik, akhirnya konsentrasi ibadah buyar. Jalan masih panjang. Ini yang saya ingin ingatkan. Jalan masih panjang. Boleh sibuk, tapi jangan melupakan peluang yang diberikan kepada kita. Jangan menyia-nyiakan kesempatan baik yang diberikan kepada kita. Mereka yang keluar sebagai finalis Ramadan dapat penghargaan. Apa penghargaannya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Ia keluar dari Ramadan seperti bayi baru dilahirkan oleh ibunya. Bayi, kenal bayi? Masya Allah. Bukan fisik bayinya loh, jiwa bayi suci bersih. Betul. Makanya bayi tengah malam dicium enak enggak? Enak. Tengah hari enak, malam, pagi, sore. Bayi kapan saja dicium enak, suci, bersih. Coba nenek-nenek. Ayo, mari sama-sama kita berusaha menjadi bayi-bayi muslim dalam pengertian bersih jiwa kita, baik hubungan kita kepada Allah dan baik juga hubungan kita dengan sesama manusia. Ramadan, perjalanan masih panjang, cobaan masih banyak, tantangan masih berat. Karena itu sekali kaki melangkah ke depan, jangan surut mundur ke belakang. Saudara-saudara, sekian jumpa kita. Insya Allah lain kesempatan kita jumpa lagi. Belum selesai. Jangan kemana-mana dulu. Saya masih akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Saya mau ngajak kita berdoa. Mau? Duduk dengan tenang, kita sama-sama berdoa. Doa untuk kepentingan kita semua. Setuju? Kita mulai dengan Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Satu lagi, di akhir doa nanti kita kumandangkan kalimat tauhid sama-sama. Setuju? Bismillahirrahmanirrahim. Amin.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhashu'ana wa tammim taksirana ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal asfiya'il mardudin. Ya Allah, dengan sepenuh perasaan dan pengharapan, dengan segala kerendahan dan kelemahan, kami bermohon kepadamu. Begini banyak karunia yang Engkau limpahkan kepada kami ya Allah. Banyak yang jadi sia-sia di tangan kami. Kebaikan-Mu turun setiap saat, sementara kesalahan kami naik di hampir setiap waktu. Ya Allah, kalau dalam perjalanan hidup ini lebih banyak lalai kami dari ingat kami, lebih banyak marah kami dari sabar kami, lebih banyak syukur kami dari keluhan kami dari syukur kami. Tunjuki kami jalan-Mu yang lurus, yang apabila kami berpijak di atasnya, tidaklah kami akan tersesat buat selamanya. Ya Allah, sebagai bangsa kami tengah menghadapi berbagai kesulitan, dilanda berbagai musibah. Kalau musibah ini merupakan ujian ya Allah, berikan kami kesabaran dan kemampuan mengatasinya. Kalau musibah ini merupakan teguran ya Allah, berikan kami keberanian melakukan introspeksi, memperbaiki yang kurang dan mengurangi yang berlebihan. Ya Allah, berikan kejujuran kepada para pelaku ekonomi di negeri kami. Jadikan para ulama dan cendekiawan kami orang-orang yang mengajak dan bukan mengejek, yang merangkul dan tidak memukul, yang memakai argumen dan bukan sentimen. Ya Allah, sebentar lagi kami akan melaksanakan sidang umum MPR. Karuniakan kepada kami rakyat dan bangsa Indonesia ini pemimpin-pemimpin yang takut kepadamu dan sayang kepada kami. Berikan mereka kekuatan zahir dan batin untuk dapat membawa kami rakyat dan bangsa Indonesia menuju masyarakat yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan di bawah naungan ridha-Mu. Selamatkan kami, selamatkan generasi muda kami di dunia ini dan di akhirat nanti. Jadikan esok kami lebih baik dari hari ini ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Amin. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu insyaallah minal aminin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Da'wahum fiha Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.